Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Solusi Pinjol. Bagaimana kabar kalian semua saat ini? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mengatasi atau menghadapi dan menghentikan teror-teror dari pinjaman online. Nah, untuk jenis-jenis teror dari pinjaman online, di sini ada 5 poin ya, teman-teman. Untuk yang pertama, itu adalah teror lewat WhatsApp. Lalu untuk yang kedua adalah teror lewat SMS dan telepon. Dan untuk yang ketiga adalah teror lewat email. Lalu untuk yang keempat adalah teror lewat kontak darurat. Dan untuk yang terakhir adalah teror lewat debt collector lapangan pinjol. Nah, untuk pembahasan pertama yaitu adalah teror lewat WhatsApp. Nah, di sini debt collector pinjol biasanya melakukan penagihan lewat WhatsApp, baik itu lewat chat WhatsApp ataupun lewat panggilan WhatsApp. Lalu debt collector tersebut juga biasanya dalam melakukan penagihan, dia cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat menekan, bahasa-bahasa yang bersifat mengintimidasi, mengancam, merendahkan, dan bahkan menakut-nakuti nasabahnya. Ancaman-ancaman tersebut dilakukan supaya nasabah yang sedang telat bayar ataupun sedang gagal bayar akan merasakan ketakutan dan akan melakukan apapun caranya supaya bisa melunasi hutang tersebut. Biarpun nantinya harus dengan cara gali lubang dan tutup lubang. Nah, untuk yang kedua adalah teror lewat SMS dan telepon. Jadi selain lewat media WhatsApp di atas, debt collector pinjol juga sangat sering melakukan penagihan lewat SMS dan telepon. Bahasanya pun masih sama, menggunakan kata-kata yang bersifat menekan dan merendahkan. Bahkan ada di beberapa kasus, debt collector melakukan ancaman-ancaman seperti akan mendatangi tempat kerja, akan sebar data, dan lain-lain. Lalu untuk yang ketiga adalah teror lewat email. Jadi selain dua teror di atas, debt collector bagian penagihan juga seringkali melakukan penagihan lewat email. Berbeda dengan dua teror di atas, penagihan lewat email biasanya lebih sopan dan resmi. Tidak ada bahasa-bahasa yang kasar ataupun merendahkan ataupun mengancam. Jadi di sini bisa kita simpulkan penagihan lewat email biasanya lebih sopan dan manusiawi dibandingkan penagihan-penagihan lewat WA, SMS ataupun telepon. Nah, untuk yang keempat adalah teror lewat kontak darurat. Nah, ini adalah senjata lain dari para debt collector, yaitu penagihan lewat kontak darurat. Jadi, jika ada nasabah yang terlilit hutang dan belum bisa melakukan penagihan, maka para debt collector akan melakukan penagihan-penagihan ke kontak darurat yang pernah kalian daftarkan saat kalian mengajukan pinjaman di aplikasi tersebut. Untuk teror ini bahkan bisa sampai berkali-kali, sehingga orang yang kalian cantumkan sebagai kontak darurat akan merasa tidak nyaman dan mungkin nantinya akan marah ke Anda. Lalu untuk yang kelima adalah teror debt collector lapangan pinjol. Nah, ini adalah teror yang paling banyak ditakuti oleh orang-orang yang sedang terjerat hutang di pinjol. Sebab orang-orang yang sedang didatangi debt collector itu biasanya akan merasa malu, seperti malu kepada tetangga, lalu juga akan merasakan ketakutan, merasa hidupnya tidak tenang, dalam kesehariannya pun selalu timbul perasaan was-was karena dalam pikirannya selalu merasa debt collector itu akan datang. Teror debt collector akhir-akhir ini juga sudah sangat memprihatinkan. Tidak sesuai dengan prosedur penagihan yang berlaku. Banyak sekarang debt collector dalam melakukan penagihan-penagihan itu menggunakan bahasa-bahasa yang kasar, cenderung memaksa dan bahkan sampai marah-marah dan melakukan ancaman-ancaman kepada nasabahnya sehingga membuat ketakutan para penghutang dan membuat penghutang akan melakukan berbagai cara supaya hutang mereka lunas, seperti dengan cara gali lubang, tutup lubang, yang nantinya malah akan menambah permasalahan baru. Lalu, bagaimana sih cara untuk menghadapi teror dan ancaman-ancaman tersebut? Untuk cara yang pertama adalah kalian ganti nomor HP kalian.
Cara ini akan membuat kalian lebih tenang dalam menghadapi ancaman-ancaman dari pinjol. Kalian bisa mulai dengan mengganti semua nomor seperti nomor HP kalian, nomor WhatsApp kalian, sehingga dari pihak-pihak pinjol tersebut tidak akan bisa menghubungi kalian lagi. Lalu untuk yang kedua adalah hapus semua email dan semua sosial media yang ada di HP kalian. Di sini kalian bisa menghapus semua email yang ada di HP kalian. Lalu untuk sosial media seperti Facebook, IG, dan lain-lain, kalian jangan buka dulu untuk sementara waktu. Lalu untuk yang ketiga adalah kabari dan jelaskan secara baik-baik ke orang yang telah kalian jadikan sebagai kontak darurat. Nah, di sini kalian bisa untuk lebih terbuka, kalian bisa coba untuk bicarakan secara baik-baik dan sejujur-jujurnya kepada orang yang kalian daftarkan sebagai kontak darurat. Jelaskan permasalahan yang sedang menimpa kalian, jelaskan kepada orang tersebut. Kalau perlu, suruh orang tersebut jika nanti ada pinjol yang menghubunginya dan menanyakan kalian, bilang saja tidak kenal sama sekali dengan kalian. Lalu untuk cara yang keempat adalah jangan menemui debt collector lapangan. Nah, jika ada debt collector lapangan yang datang, kalian jangan pernah temui. Biarkan saja mereka menunggu di luar atau sampaikan ke orang yang ada di rumah bahwa Anda sedang keluar kota. Memang cara ini terkesan menghindar, tapi mengingat sekarang debt collector dalam melakukan penagihan dengan cara yang semena-mena, nantinya malah membuat kalian semakin stres dan akan membuat hidup kalian menjadi tidak tenang. Jadi tidak selamanya menghindar itu buruk, utamakan kesehatan mental dan pikiran kalian. Lalu cara yang kelima adalah hapus aplikasi pinjol tersebut dan format HP kalian. Untuk cara terakhir, kalian bisa hapus atau uninstall aplikasi pinjol tersebut dan jika perlu kalian bisa format HP kalian. Sehingga HP kalian bersih dari sisa-sisa aplikasi pinjol tersebut. Dan jangan lupa mulai kembali hidup kalian dengan tenang. Karena bukan hanya kalian yang terlilit oleh ganasnya pinjol, tapi kalian bersama ribuan orang yang terjebak dalam dunia pinjol. Nah, itu teman-teman adalah pembahasan tentang cara menghadapi dan menghentikan teror-teror dari pinjaman online. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga teman-teman yang saat ini sedang telat bayar ataupun gagal bayar di pinjaman online bisa segera terselesaikan hutangnya. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mendukung, yang sudah like dan subscribe. Semoga bisa menjadi pahala jariah buat kalian. Selalu diberi kesehatan dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.